Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke Kecamatan Kintamani yang ada di Kabupaten Bangli. Tujuan kami salah satunya akan ke destinasi wisata kuburan Trunyan yang saat ini sudah tertata cantik dengan adanya dermaga baru dan tanpa kesan angker lagi. Sebelum sampai di Kabupaten Bangli, kami melewati desa yang ada di Kabupaten Gianyar. Dan saat ini kami berada di wilayah Desa Tulikup. Desa yang letaknya paling timur di Kabupaten Gianyar ini cukup dikenal dalam industri batu bata dan kuliner kue gambir. Setelah Desa Tulikup, kami melewati Desa Sidan. Di sini ada objek wisata edukasi Taman Nusa yang terdiri dari museum terbuka dengan replika rumah adat dari seluruh Indonesia. Sampailah kami di Kabupaten Bangli. Di Desa Taman Bali jalan jebol dan dialihkan. Desa yang kami lewati di wilayah Kabupaten Bangli ini diantaranya Desa Guliangkawan, Desa Bunutin, dan Desa Bebalang. Dan akhirnya sampailah kami di kota Bangli. Kabupaten Bangli ini dikenal dengan potensi di sektor pariwisata yang cukup besar. Banyak objek wisata indah yang sangat diminati wisatawan. Yang paling terkenal pastinya gunung dan danau Batur. Saat ini kami sampai di objek wisata Penelokan dengan fasilitas baru yang selesai diperbaiki akhir tahun 2022 lalu. Kami akan mampir dan melihat situasi wisata Penelokan dari dekat. Parker dulu ya. Untuk parkir kendaraan di areal Pasar Seni Geopark Batur. Daerah Kintamani juga dikenal dengan ras anjing yang berasal dari daerah pegunungan Kintamani dan sudah resmi diakui sebagai anjing terah dunia dari Indonesia. Inilah suasana objek wisata Penelokan dengan view gunung dan danau Batur yang indah. Di dekat wisata Penelokan ini juga banyak kafe-kafe yang menawarkan view menghadap gunung dan danau Batur. Ada tangga ke area bawah yang ada di tempat wisata ini. Bisa juga melihat view dari sini ya. Tempat wisata ini berada di ketinggian kira-kira sekitar 1.500 meter dari permukaan laut. Dengan suhu yang sejuk di siang hari sekitar 22 derajat Celcius dan di malam hari sekitar 16 derajat Celcius. Di area ini juga tersedia fasilitas toilet. Di seberang wisata Penelokan ada juga gua peninggalan Jepang yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1942. Goa ini goa buntu yang dibangun untuk perlindungan tentara Jepang dari serangan Jerman yang merupakan sekutu Belanda. Setelah menikmati suasana Penelokan, kami lanjut turun mendekati kawasan Danau Batur. Di sepanjang jalan yang kami lewati terlihat view yang sangat indah. Di sini juga banyak dijumpai kafe dengan arsitektur yang unik, menawarkan panorama gunung dan danau Batur.
Bagi teman-teman yang suka menonton video perjalanan kami, tolong dibantu ya. Jalan yang indah ini berada di wilayah Desa Kedisan, Kintamani, Kabupaten Bangli. Sebelumnya kami akan mampir dulu ke Desa Songan untuk melihat ikon wisata spiritual yang ada di Bangli, yaitu patung Dewi Danu. Di daerah ini ada juga tempat melukat dengan air panas alami. Ada juga objek wisata pura bersejarah dengan panorama alam yang indah. Di perjalanan menuju Desa Songan, suasana jalan sangat indah dengan view Gunung Batur yang masuk dalam wilayah Desa Batur Tengah. Di kawasan Desa Toya Bungkah, ada 2 pemandian air panas dengan mata air alami yang dikenal dan sering dikunjungi wisatawan. Akhirnya kami sampai di Desa Songan. Di sepanjang jalan desa ini kami banyak melewati kebun-kebun milik warga. Kebun-kebun di desa ini tertata rapi dan cantik yang ditanami bawang merah. Dan ini warga desa yang sedang panen bawang. Bawang merah yang sudah dipanen akan dikeringkan. Masuk ke wilayah pemukiman di Desa Songan, rumah-rumah warga desa cukup padat dengan jalan yang lumayan kecil. Sesuai dengan namanya dari kata Song dan An yang menunjuk pada sebuah lubang besar dari gua, Desa Songan letaknya ada di sebuah gua atau lubang besar di antara Gunung Batur, Gunung Abang, Bukit Gede, dan perbukitan lainnya. Ada pula lagi jalan-jalan. Kami sampai di Pura Hulun Danu Songan. Jalanan agak banjir dan tergenang karena habis hujan. Kami akan berjalan kaki ke tepi danau. Untuk sampai ke lokasi melewati gang kecil. Jalan becek ke ojek. Setelah itu melewati jalan setapak yang di kiri kanan jalan ditumbuhi pepohonan yang masih alami. Di ujung jalan di tepi danau ada sebuah pura petirtan Segara Hulun Danu Batur. Untuk masuk ke areal pura melewati jalan penghubung yang berada di tepi danau. Pura ini biasanya sangat ramai dikunjungi umat Hindu yang ingin melakukan persembahyangan. Pura ini mempunyai suasana yang tenang dan damai dengan hawa yang sejuk karena berada di bawah kaki bukit dan tepi danau dengan view yang sangat indah. Tidak jauh dari pura terlihat patung Dewi Danu yang berdiri megah. Umat Hindu yang ke pura ini biasanya melakukan pembersihan diri atau pengelukatan. Di sekitar areal pura ada juga yang memancing dan bersantai melihat view. Kami akan naik boot ini dan melihat dari dekat patung Dewi Danu. Inilah tampak depan patung Dewi Danu yang terlihat sangat indah dan megah di tepi Danau Batur. Patung dengan tinggi 15 meter ini ditetapkan sebagai patung Dewi Danu yang tertinggi dan terbesar di Indonesia oleh MURI. Berdiri di atas batu padas alam,
patung Dewi Danu atau Dewi Kemakmuran sebagai ikon Danau Batur yang diyakini akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Pura Tirta Hulun Danu dari tengah danau terlihat sangat asri yang berada di bawah bukit. Pura Hulun Danu Batur Songan juga terlihat dari danau ya. Enjoy, jangan lupa subscribe dan like, share. Kami akan lanjut melakukan persembahyangan di Pura Hulun Danu Batur Songan. Pura ini termasuk Pura Trikayangan Jagat yang ada di Bali. Struktur pura terbagi 3 halaman yang melambangkan Triloka, yaitu Jeroan, Jaba Tengah, dan Jabaan. Di area utama pura terdapat Padmasana, Meru Tumpang 11, Tumpang 9, Tumpang 7, Meru Tumpang 5, dan juga Tumpang 3. Pura Hulun Danu Batur ini merupakan tempat pemujaan atau stana Dewi Danu sebagai sumber dari segala sumber kehidupan untuk memohon kesejahteraan kemakmuran bagi masyarakat Pulau Bali. Kami lanjut on the way lagi dan akan mampir dulu di Geosite Tumuli yang ada di Desa Toya Bungkah. Di sini ada bangunan berlantai 3 yang bisa melihat keindahan sekeliling Gunung Batur. Dan ini teras yang mengarah ke sisi belakang bangunan. Terlihat view Danau Batur dan juga hamparan lava Tumuli atau lava padat yang sudah mengeras berbentuk batu. View dari teras depan juga terlihat lava Tumuli yang luas dan juga Gunung Batur. Yuk on the way lagi. Di pinggir Danau Batur ada juga tempat wisata glamping. Dan juga dermaga Kedisan yang digunakan untuk penyeberangan ke tempat wisata kuburan Trunyan. Sebelum menyeberang ke Trunyan, kami akan mampir dulu ke restoran yang ada di pinggir Danau Batur. Parker dulu ya. Selain tempat makan, di sini juga ada tempat untuk menginap. Resto Apung menjadi tempat makan yang unik di Bali karena memberikan suasana makan terapung di atas danau. Terlihat view dermaga Kedisan dari resto ini ya. Di Resto Apung ini menyediakan menu Indonesia, Bali, dan juga Asia yang buka setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Para pengunjung di resto ini pastinya bisa menikmati makanan sambil melihat view gunung dan Danau Batur yang sangat indah. Menu andalan khas Kabupaten Bangli yang bisa diorder di tempat ini mujair nyat-nyat ya. Kami lanjut akan menyeberang ke Trunyan. Dan inilah dermaga Kedisan yang baru dibuka di awal tahun 2023 lalu. Pembangunan dermaga ini belum selesai ya. Bangunan pelengkap seperti kantor, ruang tunggu, bangunan sayap kiri dan kanan dermaga akan segera dibangun secara bertahap. Dan ini tarif boat yang ada di dermaga ini.
Agar safety saat menyeberang, jangan lupa memakai life jacket. Saat ini suasana dermaga Kedisan cukup ramai dengan banyak pengunjung. Ada 3 dermaga penyeberangan di Danau Batur yang direvitalisasi bertahap sejak tahun 2020 lalu, yaitu Dermaga Apung Kedisan ini, Dermaga Trunyan, dan Dermaga di Kuburan Desa Trunyan. Para pengunjung dermaga biasanya menikmati view indah gunung dan Danau Batur sambil berfoto. Inilah bot yang digunakan untuk mengantarkan pengunjung ke tempat wisata Kuburan Trunyan. Naik boat dulu ya. Perjalanan untuk sampai di Kuburan Trunyan kurang lebih sekitar 20 menit. Inilah Desa Trunyan yang terletak di pinggir Danau Batur. Desa ini merupakan desa adat Bali kuno yang penduduknya adalah keturunan dari penduduk asli Bali, yaitu suku Bali Age. Desa Trunyan menjadi satu dari 3 suku asli yang ada di Bali. 2 suku lain ada di Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Untuk sampai ke desa yang cukup terpencil ini, akses jalan kecil berliku dan menanjak. Saat ini fasilitas dermaga sudah dibangun di Desa Trunyan ini. Ada sebuah pura kuno yaitu Pura Pancering Jagat yang menjadi bukti sejarah peninggalan suku asli Bali di desa ini. Inilah tampilan Kuburan Trunyan saat ini terlihat dari tengah danau. Sangat berbeda dengan dermaga yang dulu yang masih menggunakan kayu. Dermaga kuburan di Desa Trunyan ini sudah selesai dibangun di akhir tahun 2022 lalu. Pembenahan yang dilakukan di kawasan Kuburan Trunyan ini meliputi dermaga, bangunan penerima, bangunan kios, pengerjaan pedestrian dan landscape, serta pembangunan candi bentar dan juga pagar. Dan inilah tampilan dermaga Kuburan Trunyan dengan bangunan-bangunan baru yang ada di kawasan ini. Bangunan ini difungsikan menjadi bangunan penerima atau ruang tunggu dari para pengunjung. Di bangunan ini juga tersedia fasilitas toilet dengan gambar yang cukup unik. Tapi untuk saat ini toilet belum bisa berfungsi karena belum adanya air. Di musim penghujan, warna air Danau Batur saat ini berwarna hijau seperti ini ya. Di sebelah bangunan penerima terdapat bangunan dengan beberapa kios. Di bagian paling ujung di sisi utara ada sebuah pura dalam. Sebelum ada pembenahan, akses ke pura ini dulunya hanya bisa menggunakan boot. Dengan dibangunnya dermaga, diharapkan para wisatawan lebih aman dan nyaman ke kawasan ini. Bagi pengunjung yang datang ke Kuburan Trunyan ini wajib membaca peraturan-peraturan yang ada di sini ya. Inilah tampilan anjungan dermaga, gapura dan pagar yang ada di depan kuburan yang sudah dibenahi. Kesan angker dan seram sudah terlihat berkurang di kawasan ini ya, cukup berbeda dengan sebelumnya. Inilah salah satu tradisi unik dan menarik wisatawan ke Desa Trunyan, yaitu ritus kematian. Jenazah yang meninggal hanya dibaringkan di bawah pohon tarumenyan tanpa menguburnya. Menurut histori, asal kata Desa Trunyan berkaitan dengan pohon tarumenyan berbau wangi yang ada di desa ini. Di kuburan ini jenazah diletakkan di atas tanah dengan batas penutup jenazah berupa anyaman bambu berbentuk segitiga sama kaki yang disebut ancak saji.
Di dekat jenazah juga diletakkan sesaji atau barang kesayangan yang disediakan oleh orang yang ditinggalkan sebagai penghormatan kepada jenazah. Jumlah jenazah di bawah pohon tarumenyan dibatasi dan tidak boleh lebih dari 11 jenazah. Pada saatnya jenazah yang paling lama akan dipindahkan dan diletakkan di atas tumpukan. Kuburan yang ada di Desa Trunyan ini menjadi salah satu tujuan wisata anti-mainstream tentang budaya Bali kuno bagi para wisatawan. Di depan kuburan ini terlihat view indah dari Gunung Batur. Di tempat ini ada pos retribusi milik Desa Trunyan untuk memberi donasi seikhlasnya. Kami akhirnya balik ke dermaga Kedisan. Di perjalanan awan sudah sangat gelap ya. Sampai lagi di sini. Terlihat masyarakat yang bersantai di dermaga. Pulang dulu ya. Segitu dulu untuk video jalan-jalan kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.